Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kebetulan gue lagi di Cibis Park, ini ada di Cilandak. Nah, gue mau sharing-sharing nih, gimana sih pengalaman gue as a content creator. Gue adalah pemilik akun @sukamakan jajan jalan. Jadi mungkin kalau kalian yang mau mulai berkonten, kita bakal ngobrol-ngobrol di sini yuk. Gue juga pengen sharing-sharing semua yang gue alamin, terus gimana sih tips dan triknya biar kita bisa konsisten ngonten. Kalau punya pertanyaan silahkan kalian komen aja di bawah. Oke, untuk memulainya nih gue mau tanya dulu, kalian tuh ngonten untuk apa tujuannya? Kalau garis besar mungkin gue bisa kategorikan dari dua ya. Yang pertama cari cuan, itu udah pasti. Dan yang kedua kita mengekspresikan diri. Dan dari dua hal tersebut, dua-duanya bakal bisa jadi cuan juga nih. Cari cuan, kalau kita memang orientasinya nyari cuan, dari awal tuh kita harus punya sesuatu yang menjual, atau sesuatu konten kita harus minimal informatif. Jadi orang-orang juga bakal sering ke situ. Kalau udah informatif pasti rame tuh. Gua udah pernah ngalamin juga beberapa konten gua yang FYP itu jadi rame, langsung naik viewersnya, engagementnya juga naik, followers kita juga langsung naik. Nah, kalau yang kedua kita mau berekspresi, mungkin itu lebih ke apa ya, kita menyalurkan passion kita, sharing-sharing. Itu memang bisa dibilang untuk jangka pendek nggak memberikan cuan lah. Tapi kalau kita udah lama-lama personal branding kita udah kuat banget, sampai kita udah expert lah dan banyak di situnya, apa aja nih pengalaman kita, konten-konten kita apa aja, itu malah makin besar sih nanti endorsement yang datang, terus tawaran kerjasama itu bakal jadi kita expert di satu bidang tersebut. Nah, kalau antara dua itu yang lebih baik yang mana? Nggak ada lebih baik, nggak ada lebih buruk juga, dua-duanya sama aja. Tapi pengalaman gua sih, kita jadi dua-duanya juga boleh juga. Untuk yang satunya kita langsung endorsement kayak gitu, kalau emang ada yang tertarik atau ada yang ngajakin kerjasama, atau mungkin kita bisa meng-approach langsung, misalkan di suatu brand atau suatu resto. Kalau gue karena kan lebih ke suka makan jajan jalan ya, gue lebih ke foodies gitu juga. Terus kita bisa langsung nge-DM bilang, "Kak, ini apakah ada mencari talent atau butuh konten kreator untuk mereview?" Nanti siapa tahu kalau memang dia lagi cari, toto kita di kontak tuh. Tapi memang enaknya kita punya portofolio dulu. Jadi mau nggak mau emang kita harus modal dulu lah, ibaratnya kayak gitu. Kita, kalau lu suka makan, gue kan suka banget makan nih. Jadi gue udah ke beberapa resto, nanti gue bikin kontennya. Memang ada yang beberapa boom. Setelah boom itu langsung ada yang nge-DM. Jadi gini, kalau gue pernah tuh nge-review tempat, tau boom, akhirnya ada yang nge-DM juga tuh, "Kak, kita ada penawaran nih tapi sistemnya barter." Apa sih sistem barter? Sistem barter itu adalah namanya barter value. Jadi kita ngasih value kita, video kita, atau kita ngontenin, nanti dari restoran tersebut atau brand ngasih kita benda-bendanya, atau enggak kasih makanan kita atau pelayanan mereka. Dan gua lumayan suka sih kalau kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kayak gitu jadi lebih apa ya, kita lebih bisa berekspresi. Kalau yang barter nggak banyak dituntut, jadi kita bilang kita juga maunya sesuai persona kita bikin kontennya. Dan kebanyakan juga kalau barter sih dia nggak nuntut banyak-banyak ya, nggak nuntut macem-macem gimana, nggak ngasih brief macem-macem. Yang penting dia ngasih arahan aja nih, poin-poin apa yang mau masuk di suatu konten tersebut. Nah, kalau buat kalian yang konten kreatornya mau tipe foodies atau jalan-jalan di suatu tempat, pengalaman gue untuk akhirnya gue dapat formula untuk suatu tempat itu ada 4 poin yang harus ada menurut gue. Yang awalnya itu kita pertama harus ada tampak depan atau jalan untuk sampai ke tempat tersebut. Jadi kita dari jauh, dari udah tempat depan nih, kita udah videoin tuh
gimana sih nyampe tempat tersebut atau gerbang depannya. Kalau memang itu mudah dicari di maps, kita tinggal bilang klik maps yang ini nih. Nah, terus ntar kita kasih tahu gerbang depannya kayak gini. Yang kedua, kita udah masuk tempat, itu ambience. Ambience-nya apa? Ya suasana dari restorannya, terus ada fasilitas apa aja, tempatnya enaknya ada apa aja kayak gitu. Yang ketiga adalah menu-menu dan harga. Itu berguna banget sih, karena kan orang-orang kadang-kadang kalau kita nyari makan ngelihat dari harga dulu ya, sama menu yang kita masuk atau enggak di kita. Dan yang keempat itu adalah kita review makanan tersebut. Jadi udah kita datang, kita lihat ambience-nya. Setelah itu kita ngasih tahu nih gimana sih kesan kita makan makanannya. Kalau menurut gua kita honest review aja, jadi jangan bikin wah enak banget apa gimana-gimana, biasa aja, kita jujur. Tapi kalau semisal ada makanan yang kurang atau yang nggak kita suka, kalau gue pribadi ya, gue pribadi sih nggak gue ungkapin, nggak gue ekspresiin, paling gue bilang enggak sih, paling gue bilang ini enak-enak biasa aja gitu, tapi gue nggak bakal ngejelek-jelekin makanan tersebut karena itu kan makanan juga ya. Dan mendingan gak usah kita upload aja, nggak usah kita masukin konten kita kalau memang kita kurang berkenan. Jadi menurut gue enakan kita tuh ya uploadnya yang positif-positif aja kayak gitu. Memang kalau bisa dibilang ya, pengalaman gue sendiri nih bikin konten itu udah lama banget, banyak dulu baru mungkin masuk, jadi nggak bisa kita tahu-tahu langsung rame juga akun kita kayak gitu, nggak bisa. Nah, eh kalau gua gimana sih awalnya bisa jadi fokus nih, gue mau bikin konten ini, gue mau makan-makan kayak gitu, gimana caranya atau gimana jalannya. Jadi begini, awal-awal emang kalau gua berangkat dari diri kita sih, kita sukanya apa nih, kita suka olahraga kah atau traveling, review hotel atau lain-lain. Kalau gua kan suka makan, jadi setiap gue ke tempat makan, awal-awalnya gue ngerekam-rekam biasa aja, story-story kayak gitu. Akhirnya makin banyak tuh yang nanya ini di mana, ini apa harganya, tempatnya kayak gimana, segala macam kayak gitu. Terus ada yang pada komen tuh, iya gue kemarin kesini ternyata enak kayak gitu kan. Akhirnya udah gue sering-sering bikin juga. Terus makin lama kok rame. Eh, Akhirnya kan kalau status 24 jam tuh hilang ya, udah hilang, masih ada aja yang nanya kadang-kadang kayak gitu. Akhirnya gue berpikir kenapa nggak gue kontenin aja sih, dalam artian buat gue sendiri juga gitu, tapi buat informasi ke orang juga. Setelah akhirnya gue bikin kayak gitu, ternyata banyak yang suka. Kita nggak usah liatin angka-angka juga lah ya, ada yang nge-save atau dia ngirim aja ke orang lain aja tuh udah seneng banget. Kan kita ini ya, dalam konten tuh ada laporannya tuh, kita lihat tuh ini udah like berapa, komen, save, share, terus ada yang nge-share. Itu tuh seneng banget sih gue rasanya, dalam artian berarti kita apa yang kita buat berguna, sampai dia nge-share juga ke temennya atau nge-save. Itu suka banget sih gue. Dan yang penting konsisten, udah banyak-banyak kayak gitu. Kalau gue kan pengalaman gue di makanan sama jalan-jalan, gue suka sampai review hotel. Gue pernah yang di YouTube tuh ada yang lumayan rame, gue nge-review hotel di Anyer. Sampai itu ada yang komen-komen tuh pada bilang, wah makasih ya kak, seru banget, kayak kayak diajak jalan-jalan. Terus ada yang nanya bla 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 segala macem. Pas gue baca komen, lucu banget ya. Maksudnya kayak ini orang yang gak kita kenal, tahu-tahu dari entah mana juga, Indonesia bagian mana lah nggak tahu. Mungkin ada yang pengen liburan ke sana juga, nyari referensi hotel, nyari referensi tempat, dan ngelihat, dan menurut dia mungkin wah kayaknya cocok nih. Terus dia komen, itu gue kayak seru banget, ternyata apa yang kita buat bermanfaat buat orang juga. Jadi tuh seru deh. Nah itu gue belum berpenghasilan dari YouTube ya dari situ, tapi konsisten makin lama makin berpenghasilan. Itulah awal mula gue bikin suka makan, jajan, jalan. Tadi gue mikir ini namanya jelek banget apa enggak sih, tapi ini cuma mewakilkan kegemaran gue aja. Gue emang suka jajan, suka makan, suka jalan kayak gitu. Akhirnya konsisten, semakin lama ternyata semakin naik, sampai ada job, dan YouTube pun akhirnya bisa monetize. Nah itu awal mula gue berkonten.
Jadi kalau bisa dibilang dari 2023 atau 2024 ya, gue tuh mulai dari Agustus Agustus 2023 YouTube gue akhirnya bisa dimonetize. Nah baru tuh gue mikir, ternyata sosial media bisa menghasilkan uang juga ya. Wah akhirnya kenapa nggak gue konsistenin aja nih, gue seriusin dan bikin konten-konten di situ. Akhirnya sampai sekarang berjalan ya, alhamdulillah adalah penghasilan dan ada kerjasama juga. Itu tuh awal mula gua mulai ngonten, akhirnya YouTube-nya bisa dimonetize kayak gitu. Nah kalau lu gimana pengalaman lu, atau lu mau sharing-sharing juga awal mula lu kayak gimana, udah sampai di step mana, silahkan komen aja. Di video berikutnya gue lanjut lagi gimana pengalaman gue akhirnya bisa memonetize dari akun gue kayak gitu. Oke, see you next video.